Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Saudara-saudaraku, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dijalani oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makna yang sangat penting untuk kita renungkan, kita hayati, dan kita teladani dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat poin-poin penting di sini? Misalnya, Rasulullah berangkat saat beliau berada dalam situasi menghadapi Amul Huzni, tahun duka cita. Kalau secara kemanusiaan, orang yang berduka cita itu biasanya menghadapi barrier. Ada dinding yang membuat dia tidak terlalu banyak berpikir. Membuat dia tidak terlalu banyak ingin berpartisipasi di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Oleh karenanya, saya kira satu makna yang penting di sini adalah bagaimana Rasulullah diberitahu bahwa kamu tinggalkan suasana mencekam, tetapi kamu harus naik ke ufuk. Dan naik ke ufuk itu, kamu akan menemui wawasanmu yang sebenarnya. Jadi, nilai dari perluasan wawasan ini dan tidak tenggelam dalam sensibilitas persoalan-persoalan domestik yang kita hadapi, saya kira menjadi hal yang teramat penting dalam peringatan Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan ini bukan peristiwa yang sekedar dialami oleh junjungan, tetapi perjalanan ini dapat disebut sebagai momen Rasulullah melakukan penata laksanaan dari ajaran Islam. Saya ingin menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan kita. Apa yang dilalui oleh junjungan kita, begitulah sejarah hidup kita. Itulah sebabnya kita lihat di dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum berangkat Rasulullah dibawa ke Zamzam, dan di Zamzam itu hatinya dibelah, dan setelah dibelah diisi 3 hal. Pertama, hilman wa ilman wa yakinan. Hilman adalah kelemah lembutan, keramahan. Seakan-akan Allah berkata kepada beliau, perjalanan hidupmu harus kau isi dengan hilman, kelemah lembutan. Dan kalau kita lihat rentetan dari hadis Rasulullah, berkali-kali beliau menyebutkan, kamu harus lemah lembut, kamu harus bersifat ramah. Yang kedua, wa ilman, keilmuan, ke hatinya diberi keilmuan. Karena tanpa ilmu kita tidak dapat melakukan perubahan. Oleh karenanya, sentra-sentra perkembangan ilmu, mulai dari sekolah, taman kanak-kanak, PAUD, SD, sampai ke perguruan tinggi, itu bagian dari sarana yang kita miliki untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi dunia. Dan yang ketiga, diisikan ke dada beliau wa yakinan. Keyakinan ini penting agar apapun tantangan yang dihadapi jangan sampai kendor, jangan sampai mundur, apalagi berbalik ke belakang. Jadi sewaktu akan menjalani perjalanan ini atau diperjalankan, Rasulullah dibekali dengan 3 hal itu. Saudara-saudaraku, menarik bahwa Rasulullah diangkat ke ufuk
ke Aras. Aras adalah suatu tempat yang aqsa, yaitu jangkauan terakhir yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang secara sederhana disebut Aqsa itu Masjidil Aqsa. Tetapi Aqsa itu dapat diartikan sebagai puncak terakhir dari capaian, pikiran, analisis, dan bayangan Rasulullah atau kita semua. Di Aras, Rasul berdialog dengan Tuhannya. Dan dialog ini menghasilkan perintah bahwa umat Islam melalui junjungan harus melakukan sholat 5 kali. Dari sudut formal, hidup ini digambarkan harus ada orientasi ilahiyah, rabbaniyah. Agar apapun yang kita lakukan harus berorientasi kepada Tuhan, karena kita disuruh ke dunia ini dalam rangka tugas itu untuk mengembangkan kehidupan yang rabbaniyah. Di dalam mengembangkan kehidupan yang rabbaniyah, yang bertuhan ini, lalu di dalam perjalanan Rasulullah yang oleh para ustadz sesuai referensi yang ada disebut dengan Alamul Amsal. Alamul Amsal diperlihatkan kepada Rasulullah bagaimana pluralitas kehidupan, pluralitas sikap, pluralitas gaya manusia di dalam menjalani kehidupan mereka disebut oleh sejarah bahwa Rasulullah selalu diingatkan bahwa ini semua harus kau hadapi dengan fokus. Jangan misalnya perilaku yang tidak kamu sukai membuatmu menjadi terganggu dari fokus. Jangan misalnya gangguan yang diberikan orang kepadamu atau yang kau hadapi lalu membuatmu oleng dan tidak menjalani menuruti fokusmu. Fokusmu adalah temui Tuhanmu, apa yang kau peroleh dari Tuhanmu, gunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bahwa semua masalah yang kau hadapi dengan sewajarnya, tetapi engkau harus fokus. Bahwa engkau menjalani perintah. Dan perintah itu membuatmu harus bersifat rahmatan lil alamin, universal. Yang kau bawa bukan untuk komunitas tertentu. Yang kau bawa adalah untuk seluruh umat manusia. Saya akhirnya menyimpulkan, saudara-saudaraku, bahwa Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah cerita pendek dari kehidupan kita. Isra Mi'raj ini fragmen yang sangat sederhana untuk dijadikan teladan kita, patron kita di dalam menjalani kehidupan kita. Saya kira itu makna terdalam dari peringatan Isra Mi'raj. Bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menghayatinya, dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.